Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69 yang diperingati setiap 22 September menjadi momen istimewa bagi para polisi lalu lintas di seluruh Indonesia. Bagi Aibtu Julius Sappa, Kanit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Satlantas Polres Palopo, peringatan ini menyimpan kisah suka dan duka selama bertugas sebagai pelindung serta pengatur lalu lintas di Kota Palopo. Julius telah mengabdikan diri sebagai polisi lalu lintas sejak tahun 2011. Selama lebih dari 1 dekade, ia telah menghadapi berbagai tantangan di lapangan, mulai dari mengatur arus kendaraan, menindak pelanggar, hingga membantu korban kecelakaan. Saat ditemui tribuntimur.com, pria yang akrab disapa Friend ini mengaku bangga menjadi bagian dari institusi Polri, khususnya di Satuan Lalu Lintas. Namun di balik rasa bangga tersebut, tersimpan banyak pengorbanan. Meski begitu, ia tidak mempermasalahkan pengorbanan itu. Ia justru merasa nyaman menjalani tugasnya sehari-hari. Julius juga kerap menghadapi situasi tidak menyenangkan saat menegakkan aturan. Salah satunya ketika ia mencoba memberi edukasi kepada pengendara yang melanggar tetapi justru mendapat respon negatif. Julius menegaskan selama menjadi anggota polisi lalu lintas, ia tak pernah terbersit keinginan untuk menilang demi keuntungan pribadi. Ia berkomitmen menjalankan tugas secara profesional dan humanis. Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE di Kota Palopo. Menurutnya, ETLE menjadi solusi yang adil, transparan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Julius menceritakan salah satu pengalaman yang paling membekas dalam hidupnya terjadi saat menangani kecelakaan lalu lintas. Saat itu korban tampak tidak bergerak dan dikira meninggal dunia oleh warga di sekitar lokasi. Ia juga menceritakan pengalaman lain yang menyentuh hati, yakni saat menindak sekelompok pelajar yang melanggar aturan lalu lintas karena tidak mengenakan helm, motor tanpa spion, dan berboncengan lebih dari 2 orang. Ia berharap, melalui momen peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ini, kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara semakin meningkat. Ia juga mengajak masyarakat untuk melihat polisi lalu lintas bukan sebagai sosok yang menakutkan, tetapi sebagai mitra di jalan raya. Saya akan menangis. Jadi kalau terkadang banyaklah hal, termasuk beberapa orang yang meninggal. Ada satu kali waktu juga saya piket di Polsek Buah, tertabrak mobil orang yang jam 1 malam. Saya baru meninggal orangnya, kasihan. Kejadiannya itu dia jatuh ke sebelah kiri, perempuannya digilas mobil, laki-lakinya jatuh sebelah kanan. Tidak ada mobil yang mau memuat ini mayat ibu-ibu, janda, kasihan. Dia kerja di tempat hiburan. Satu saja yang hitam itu pelajaran agama dengan nilai 6. Memasuki tahun kedua saya di sana, saya mulai belajar, saya kurangi, belajar mengurangi nilai merah. Jadi pertama di catur, dulu kan catur ulang 3 catur ulang pertama 4 merah berkurang, jadi tinggal 4. Jadi tiap catur ulang saya saat di kelas 4 saya sudah tidak ada merah, biru semua itu. Ada satu momen ketika saya merasa bahwa saya ini ada lebih pintar dengan teman saya, nama perempuan itu saya ingat sampai sekarang, namanya Siti Hasanah. Saya merasa bahwa nilai saya lebih tinggi dari dia. Terima rapor, sepintar-pintarnya orang, sejenis-jenisnya orang, kalau pulang terima rapor pasti tidak pernah belajar. Tapi saya langsung belajar. Jadi saya bilang, wah kenapa sehari liburan itu ku hajar itu pelajaran kelas 4. Saya naik kelas 5. Kelas 4 saya buka semua, mulai dari kata pengantarnya saya baca HPA, HPU, sangat banyak suka, banyak juga dukanya. Yang paling nampak sekali itu kalau kita hari raya Lebaran. Saya pribadi sejak saya jadi polisi, saya sudah memadamkan namanya libur bersama dalam hati saya. Artinya saya sudah tidak pernah berpikir bahwa akan ada libur untuk Lebaran. Masyarakat sedang berkumpul, bersenang-senang dengan acara kegiatan rame-rame. Kami melaksanakan tugas, dan itu saya sudah padamkan rasa senang ketika datang masa itu, karena kami waktunya untuk bertugas. Itu satu hari raya. Tapi memang saya pribadi menganggap kantor itu adalah rumah kedua saya. Ya, kayaknya tidak nyaman buat saya kalau dalam sehari itu lalu tidak ke kantor. Ya, buat saya ya. Jadi kantor itu kayak rumah kedua. Kalau dalam sehari enggak lihat kantor tuh kayaknya tidak nyaman. Memang saya dulu pernah di reserse begitu. Jadi
Kalau malam tidak ke kantor itu kayaknya, jadi saya jadi penyidik waktu itu, saya tidak nyaman kalau tidak malam tidak ke kantor. Jadi sudah jadi kebiasaan bahwa dalam sehari itu tidak enak kalau tidak pernah ke kantor. Jadi walaupun saya sakit, saya asam urat, tapi selama kaki saya bisa berpijak, walaupun sakit berpijak, pasti saya akan ke kantor. Saya itu boleh tidak ke kantor kalau memang sudah tidak bisa, sudah tumbang, tidak bisa bangun sama sekali, baru saya tidak masuk kantor. Kalau di jalan raya sih, kita lihatlah sekarang perkembangan masyarakat, mereka seolah-olah kayak bebas apa segala macam. Ada hal yang tidak mengenakan. Mereka sudah melanggar, mereka salah, ditegur baik-baik, diberikan edukasi, malah mereka yang marah. Iya, sudah kayak dunia ini terbalik bagaimana? Iya, padahal kita sudah, kan kalau masalah tegur, senyum, sapa itu sudah jadi penekanan pimpinan. Kalau kita bertemu masyarakat, tegur, senyum, terus sapa. Kalau saya ini termasuk orang yang senang bersandiwara. Jadi kalau saya ngomong dengan orang itu pasti harus dengan mimik, dengan apa yang ada di hati saya tergambar pada mimik wajah saya, disertai dengan gerakan tangan, gerakan bahu, dengan mata. Jadi apa yang saya ucapkan itu tergambar dari gerakan tubuh dan wajah saya. Selamat pagi Pak, saya sertai dengan senyum bahwa hati saya memang menegur Anda sebagai teman saya, dan makanya nama saya friend, karena memang jiwa saya seandainya pernah berpikiran bahwa apakah saya ingin semua orang itu menjadi teman, bukan hanya teman, kalau bisa jadi sahabat buat saya. Kamu dan saya sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Tidak ada boleh pandangan tentang kamu dari suku mana, agamamu apa, kulitmu warna apa, bentuk tubuhmu bagaimana. Terkadang ada kayak orang biasa kan kita ketemu sama orang gemuk lalu kan, saya tuh tidak pernah kayak langsung memandang kayak aneh, enggak, karena aku pikir dia manusia, saya manusia, jadi jadi hal yang lumrah. Jadi kalau saya tegur dia supaya dia tidak merasa minder, saya tegur, Dek, bagaimana? Jadi seolah tidak ada apa-apa gitu. Jadi karena memang saya paling pantang mau bicarakan tentang perbedaan fisik dan latar belakang dengan segala macam. Bagi saya kita setara. Ya, kalau selebihnya sih sama juga lah. Ada ini baru kemarin kayak lomba lari jam 6 dimulai, jam 5 lewat sudah harus bangun. Hari Minggu, saya orang Kristen, harusnya persiapan saya ke gereja kan, tapi ya karena begitu saya sempat terlambat bangun lagi 20 menit saya terbangun, salah alarm saya pasang. Saya sudah tidak sikat gigi lagi, hanya cuci muka, kucek-kucek mata, langsung pakaian dinas. Dalam waktu kurang 5 menit, jam 6 saya sudah ada di lokasi. Iya, jadi 10 menit antara saya persiapan pakaian sampai di jalan, saya tiba 5 menit, jam 6, jadi belum lewat peserta saya sudah ada di lokasi. Saya tidak mau mengatakan bahwa saya orang yang sangat disiplin, tapi saya bisa mengklaim bahwa saya termasuk polisi yang disiplin. Iya. Di sana saya patroli di kasus hampir menjelang kasus kerusuhan di Ternate. Iya. Memang waktu itu saya kebetulan saya antar tersangka ke kejaksaan di Tobelo. Saya melewati kecamatan. Satu kecamatan itu terbakar habis. Pagi kejadiannya sampai siang. Saya lewat maghrib situ. Satu kecamatan habis. Yang berdiri hanya SD dengan masjid 4. Kejadian itulah mereka mengungsi ke Ternate. Dari keluarganya ini ada menikah dari lawannya. Datanglah dia berkunjung ke Ternate. Kebetulan saya patroli 2 orang, piket Kak. Jarak sekitar 100 meter dengan kejadian. Tiba-tiba ribut. Orang dipukul. Saya lari ke sana berdua dengan teman saya. Senjata ada masing-masing, kami senjata. Saya 5 butir, dia 5 butir. Saya berusaha untuk menolong, saya dipukul. Itu orang dipukul dengan balu-balu, baru dihantam batu. Mati, berdarah. Saya ambil mobil, saya evakuasi mayat ke rumah sakit. Dari rumah sakit, saya tidak pulang ke Polres untuk melaporkan kejadian ini. Saya pulang di rumah saya.
Orang itu saya tidak kenal. Dan tiap mengenang kejadian itu saya akan menangis. Ya, seorang bapak yang tua. Dia hanya merasa bahwa dia keluarganya mengungsi, dia besuk, malah dia diperlakukan tidak wajar, dipukuli sampai dia mati. Saya pulang di rumah, saya tidak langsung ke Polres. Saya ke rumah, saya langsung ke kamar mandi. Saya kasih jalan keran sekuat-kuatnya supaya melancar. Saya menangis berteriak. Saya jalankan keran itu supaya tetangga tidak dengar. Kenapa saya coba menangis? Apa urusannya bapak itu saya tidak kenal? Saya bersedih. Iya, bersedihnya bukan apa, saya menyesal. Saya polisi, orang mati di depan saya. Saya berpikir, apa gunanya saya dibayar negara orang mati? Walaupun keadaan memang mungkin tidak memungkinkan. Apakah saya harus menembak dengan teman saya 10 butir? Bisa-bisa 10 orang mati, tambah saya 2, tambah ini 1, 3, jadi 13, makan lebih banyak lagi yang akan mati. Tapi saya menyesal bahwa saya seorang polisi mati. Orang tua yang tidak tahu apa-apa, mati di depan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.